MotoGP San Marino. Gigi Dalinya tak menyangka Marc Marquez dengan GP23 mengasapi Pecco Bagnaia di trek basah. MotoGP San Marino 2024 memberikan suguhan dramatis yang mengejutkan, terutama bagi kubu Ducati. Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, mengungkapkan ketidakpercayaannya melihat Marc Marquez, yang menggunakan motor Ducati GP23, berhasil mengungguli Pecco Bagnaia, sang juara bertahan MotoGP. Marquez memulai balapan dari posisi ke-9, sementara Bagnaia start dari pole position di depan pendukungnya sendiri di Misano. Namun, trek basah yang diakibatkan oleh gerimis tipis sepanjang balapan mengubah segalanya. Pecco Bagnaia, yang sejak sesi latihan bebas dan kualifikasi menunjukkan dominasi luar biasa, diharapkan tampil gemilang di depan para tifosi yang memadati sirkuit Misano. Kondisi cuaca yang sedikit tidak bersahabat dengan gerimis tipis sempat memunculkan keraguan. Namun Ducati telah siap dengan GP24 yang diklaim mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi trek. Namun, sejak bendera start dikibarkan, Bagnaia tampak kesulitan mempertahankan keunggulannya. Meskipun mampu memimpin di lap-lap awal, Marquez yang memulai dari baris ketiga secara mengejutkan melesat dengan GP23. Ketangguhan Marquez dalam kondisi basah terbukti menjadi faktor penentu dalam balapan ini. Sementara Bagnaia harus berjibaku dengan grip ban di trek yang makin licin. Marquez justru mampu memanfaatkan setiap tikungan dengan sempurna. Dalam wawancara pasca balapan, Gigi Dalinya tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Marc bisa sekompetitif ini dengan GP23, terutama dalam kondisi seperti ini, ujar Dalinya. Pecco memulai balapan dari posisi pole, dan kami sangat yakin dia akan tampil dominan. Namun, trek basah selalu menjadi faktor yang tidak dapat diprediksi. Marc, seperti yang kita semua tahu, selalu memiliki kemampuan luar biasa dalam kondisi sulit. Dalinya melanjutkan, motor GP24 sudah dirancang untuk memberikan performa yang lebih baik di segala kondisi, termasuk di trek basah. Namun, performa Marc dengan GP23 hari ini benar-benar luar biasa. Saya rasa dia membuktikan bahwa pengalamannya dan skill luar biasa yang dia miliki membuat perbedaan besar di sini. Salah satu faktor kunci dalam balapan ini adalah pemilihan ban. Trek yang basah namun tidak terlalu licin membuat sebagian besar pembalap, termasuk Bagnaia, kesulitan menemukan grip yang tepat. Meskipun tim Ducati telah mempersiapkan berbagai skenario, Bagnaia tampak belum mampu sepenuhnya beradaptasi dengan perubahan kondisi yang cepat. Kami melakukan pilihan ban yang seharusnya sudah optimal, tetapi kondisi trek terus berubah. Ini membuat segalanya menjadi lebih sulit, kata Bagnaia dalam wawancaranya. Sementara itu, Marquez tampak lebih nyaman dengan setup yang dia pilih bersama timnya. Kami memutuskan untuk lebih fokus pada kestabilan di bagian awal balapan. Dan saya bisa merasakan grip lebih baik dibandingkan dengan motor-motor lain di sekitar saya, ujar Marquez. Saya tahu jika saya bisa bertahan di awal. Saya bisa mendorong lebih keras ketika trek mulai lebih basah. Motor GP23 benar-benar bekerja dengan sangat baik di sini. Bagi Pecco Bagnaia, balapan di San Marino ini seharusnya menjadi momen untuk memperkuat dominasinya di klasemen kejuaraan dunia. Namun tekanan di depan para pendukungnya, ditambah dengan kondisi trek yang sulit, tampaknya mempengaruhi performanya. Bagnaia beberapa kali terlihat melebar di tikungan, kehilangan waktu krusial yang akhirnya dimanfaatkan oleh Marquez untuk mengambil alih posisi. Ini adalah balapan yang sangat sulit bagi saya, kata Bagnaia pasca balapan. Saya merasa kecewa karena tidak bisa memberikan yang terbaik di hadapan para penggemar. Kondisi trek sangat menantang, dan saya merasa kehilangan grip di beberapa bagian. Tapi ini adalah balapan, dan kita harus belajar dari setiap kesalahan. Bagi Ducati, hasil ini adalah refleksi kompleks dari betapa kompetitifnya grid MotoGP saat ini, meskipun GP24 dianggap sebagai motor paling canggih di grid. Gigi Dalinya menyatakan bahwa tim akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa Bagnaia dan GP24 dalam kondisi basah. Ini adalah momen untuk belajar dan meningkatkan diri. Kami juga harus memberikan kredit kepada Marc atas balapannya hari ini. Dia benar-benar memaksimalkan potensi motor GP23, dan itu tidak mudah dilakukan, kata Dalinya. Dengan hasil ini, klasemen kejuaraan dunia semakin menarik. Marquez, yang telah mengalami musim yang penuh dengan pasang surut, berhasil mengumpulkan poin penting yang bisa mengubah arah musim MotoGP 2024. MotoGP San Marino 2024 akan dikenang sebagai salah satu balapan paling dramatis di musim ini. Dengan kondisi trek yang sulit dan tekanan besar di depan pendukung tuan rumah, Pecco Bagnaia gagal memanfaatkan keunggulan pole position. Sebaliknya, Marc Marquez, dengan semua pengalaman dan keahlian dalam kondisi basah, mampu memberikan kejutan besar dengan GP23, mengasapi Bagnaia dan menunjukkan bahwa di MotoGP, segala sesuatu mungkin terjadi. Kini,
Semua mata tertuju pada balapan-balapan berikutnya, di mana persaingan antara Bagnaia dan Marquez, serta pembalap-pembalap top lainnya, diprediksi akan semakin sengit. Tekanan semakin besar bagi Ducati untuk memastikan bahwa dominasi mereka tidak tergoyahkan, baik di trek kering maupun basah. Marc Marquez bungkam Pedro Acosta dengan overtake dramatis di tikungan terakhir, momen yang mengubah hasil balapan MotoGP. Grand Prix MotoGP akhir pekan ini menyajikan salah satu balapan paling mendebarkan musim ini, dengan sorotan utama pada duel antara bintang muda Pedro Acosta dan juara dunia 8 kali, Marc Marquez. Dengan pengalaman panjangnya, Marquez kembali menunjukkan kelasnya melalui aksi overtake dramatis pada lap terakhir, yang memaksa Acosta turun dari posisi kelima ke posisi keenam. Momen itu tidak hanya menegaskan keunggulan Marquez dalam hal taktik dan eksekusi, tetapi juga menjadi bukti bahwa di bawah tekanan, pengalaman tetaplah raja. Pedro Acosta, pembalap muda yang sedang naik daun di MotoGP, tampil impresif sepanjang balapan. Dengan gaya balap agresif namun terkontrol, Acosta berhasil menempatkan dirinya di posisi kelima setelah beberapa lap yang penuh persaingan ketat. Banyak yang mengira bahwa Acosta akan mampu mempertahankan posisinya hingga garis finish, mengingat performanya yang stabil dan solid. Memasuki lap-lap akhir, Acosta tampak tenang dan percaya diri, meski sadar bahwa Marc Marquez sedang mengintai di belakangnya. Sejak awal, Acosta memang memperlihatkan kualitasnya sebagai calon bintang masa depan MotoGP, dan posisinya di 5 besar memperkuat reputasinya sebagai pembalap yang layak diperhitungkan. Namun, kepercayaan diri Acosta rupanya sedikit berlebihan. Dengan konsentrasi yang terfokus untuk menjaga posisinya, Acosta tampaknya tidak sepenuhnya menyadari ancaman yang semakin dekat dari Marquez. Marquez, yang juga terkenal karena insting balapnya yang tajam, sudah mempelajari gerakan Acosta dan menunggu saat yang tepat untuk menyalipnya. Di belakang Acosta, Marc Marquez sedang menyusun strategi dengan penuh ketenangan. Meski balapan kali ini tidak dimulai dari posisi terdepan, Marquez menunjukkan bahwa pengalaman dan strategi adalah senjatanya yang paling mematikan. Selama beberapa lap, Marquez menjaga jarak aman di belakang Acosta, menunggu celah yang bisa dimanfaatkan. Dengan sisa 2 lap, Marquez mulai meningkatkan kecepatannya secara agresif. Ia menyadari bahwa kesempatan terbaik untuk menyalip Acosta akan datang di tikungan terakhir. Marquez adalah pembalap yang sudah berulang kali membuktikan kemampuannya mengeksekusi manuver krusial di saat-saat penting. Dan kali ini pun ia tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut. Momen yang paling menentukan datang pada lap terakhir. Saat balapan memasuki fase penentuan, Marquez melihat kesempatan yang sempurna untuk melakukan manuver mendebarkan di tikungan terakhir. Dengan kecepatan luar biasa, Marquez melaju hingga 246 km per jam sebelum memasuki tikungan. Kecepatan ini sangat berisiko, terutama mengingat betapa ketatnya jarak antara Marquez dan Acosta. Namun, Marquez bukanlah pembalap sembarangan. Dengan pengalaman bertahun-tahun, ia mampu mengendalikan motornya dengan presisi yang luar biasa, melakukan pengereman pada momen yang tepat tanpa kehilangan kendali. Marquez memanfaatkan momentum dari kecepatannya yang tinggi untuk menyalip Acosta dengan mulus di tikungan tersebut, membuat pembalap muda itu tidak mampu merespons dengan cepat. Acosta, yang tampaknya tidak menyangka Marquez akan melakukan manuver seberani itu, kehilangan posisinya hanya dalam hitungan detik. Marquez berhasil menyelesaikan overtaking dengan sempurna dan langsung mengamankan posisi kelima, meninggalkan Acosta terkejut dan terpaksa melorot ke posisi keenam. Aksi Marquez ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal keberanian dan ketepatan waktu. Dengan kecepatan mencapai 246 km per jam, Marquez menunjukkan bahwa ia masih memiliki naluri dan kemampuan balap yang luar biasa, meski menghadapi generasi pembalap yang lebih muda dan agresif. Setelah aksi overtake yang dramatis itu, Pedro Acosta terlihat tak mampu berbuat banyak. Pembalap muda yang biasanya percaya diri, bahkan terkadang melontarkan komentar nyinyir di luar lintasan, kali ini harus mengakui keunggulan Marquez. Aksi Marquez yang brilian seolah membungkam Acosta, yang tampak bungkam setelah balapan usai. Meski awalnya yakin bisa menyelesaikan balapan di posisi kelima, Acosta tampaknya tidak mampu mengatasi tekanan dari Marquez, terutama di lap terakhir yang sangat menentukan. Balapan ini memberikan pelajaran berharga bagi Acosta bahwa di MotoGP, segalanya bisa berubah dalam hitungan detik, dan tidak ada yang aman hingga bendera finish dikibarkan. Di sisi lain, Marc Marquez menikmati kemenangan kecilnya di lintasan tersebut. Meski tidak berada di podium, keberhasilannya mengalahkan Pedro Acosta di lap terakhir menjadi bukti bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Dalam wawancara setelah balapan, Marquez mengatakan bahwa ia sangat menikmati duel tersebut,
dan menekankan pentingnya pengalaman dalam situasi seperti ini. Saya tahu bahwa Acosta adalah pembalap muda yang berbakat, tetapi di MotoGP, semuanya tentang strategi dan menunggu momen yang tepat. Tikungan terakhir itu adalah kesempatan saya, dan saya tidak mau menyia-nyiakannya, kata Marquez dengan senyum puas. Marquez juga mengakui bahwa manuver overtake dengan kecepatan tinggi adalah salah satu tantangan terbesar dalam balapan ini. Tetapi ia percaya diri karena sudah sering menghadapi situasi serupa selama bertahun-tahun berkompetisi di kelas utama MotoGP. Setelah penampilan memukau di MotoGP Aragon, Marc Marquez semakin menjadi sorotan dalam dunia balap MotoGP. Pembalap asal Spanyol ini kembali memperlihatkan kemampuannya setelah masa sulit yang ia lalui dalam beberapa musim terakhir, khususnya setelah beralih ke tim Gresini Racing. Kolaborasi baru ini tidak hanya membangkitkan kembali semangat Marquez, tetapi juga membuahkan hasil nyata, dengan podium spektakuler di Aragon yang menunjukkan bahwa ia masih memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi. Kini, perhatian tertuju pada balapan berikutnya, MotoGP San Marino, yang digelar di sirkuit Misano. Misano sendiri merupakan sirkuit yang sangat istimewa bagi pembalap asal Italia, Francesco Pecco Bagnaia. Bagnaia, juara bertahan dan pembalap utama Ducati, menganggap Misano sebagai kandangnya. Dalam beberapa musim terakhir, Bagnaia menunjukkan dominasi yang kuat di sirkuit ini, terutama karena ia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang karakteristik trek dan dukungan luar biasa dari para penggemar Italia. Namun, kehadiran Marquez di San Marino tahun ini membuat persaingan semakin menarik. Marc Marquez datang ke Misano dengan momentum yang sangat positif. Kemenangan di Aragon memberikan suntikan kepercayaan diri yang luar biasa baginya. Ia tahu betul bahwa mengalahkan Bagnaia di kandangnya sendiri tidak akan mudah. Tetapi Marquez tampaknya tidak gentar. Sebaliknya, ia melihat ini sebagai tantangan besar untuk menunjukkan bahwa dirinya telah benar-benar kembali ke puncak performa. Keberhasilan di Misano bisa menjadi penanda kebangkitan penuh Marquez, sekaligus menjadi pukulan psikologis bagi Bagnaia dalam perebutan gelar juara dunia. Tim Gresini Racing pun tak kalah optimis. Mereka telah melakukan persiapan matang untuk menghadapi salah satu sirkuit paling teknis di kalender MotoGP. Misano dikenal memiliki kombinasi tikungan cepat dan lambat yang menuntut pengaturan motor yang sempurna. Mesin Ducati Desmo 16 GP23 yang digunakan Marquez telah dioptimalkan untuk menghadapi tantangan di sirkuit ini. Dengan kecepatan lurus yang luar biasa dan manuver tikungan yang presisi, tim Gresini yakin mereka dapat memberikan Marquez alat yang dibutuhkan untuk bersaing dengan Ducati pabrikan Bagnaia. Namun, taktik dan strategi akan memainkan peran yang sama pentingnya. Misano bukanlah sirkuit yang mengandalkan kecepatan semata. Pembalap harus cerdas dalam mengatur ritme balapan, terutama karena karakteristik sirkuit yang bisa berubah dengan cepat, terutama jika cuaca berubah. San Marino seringkali menghadirkan cuaca yang tak menentu. Bagi Marquez, hal ini bukanlah masalah. Ia dikenal sebagai salah satu pembalap paling berpengalaman dalam menghadapi kondisi cuaca yang berubah-ubah. Fleksibilitasnya dalam beradaptasi dengan kondisi trek basah maupun kering bisa menjadi kunci untuk meraih kemenangan. Di sisi lain, Pecco Bagnaia juga tidak akan menyerah begitu saja. Sebagai pembalap yang memimpin klasemen sementara, Bagnaia memiliki keunggulan moral dan teknis di Misano. Namun, tekanan untuk menang di depan publik sendiri bisa menjadi pedang bermata dua. Kesalahan kecil di bawah tekanan tinggi bisa merugikan, dan Marquez jelas akan siap memanfaatkan setiap celah yang ada. Bagnaia, dengan seluruh pengalaman dan kemampuannya, harus mempertahankan fokus penuh sepanjang balapan jika ingin menghindari ancaman dari Marquez yang sedang berada dalam kondisi terbaiknya. Kedua pembalap memiliki sejarah persaingan yang panjang, meski dalam beberapa musim terakhir Bagnaia lebih unggul berkat dominasi Ducati. Namun, Marquez yang sedang dalam proses kebangkitan bersama Gresini Racing adalah ancaman nyata bagi siapapun, termasuk Bagnaia. Jika Marquez berhasil menang di San Marino, ini tidak hanya akan menjadi kemenangan penting bagi dirinya, tetapi juga akan mempengaruhi jalannya persaingan gelar juara dunia musim ini. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia kini menantikan apakah Marquez bisa mengakhiri dominasi Bagnaia di Misano. Kemenangan di kandang lawan akan menjadi pernyataan besar dari Marquez bahwa ia telah sepenuhnya kembali dan siap bersaing untuk gelar juara dunia lagi. Di sisi lain, Bagnaia tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi dengan mudah. Ia memiliki segala kemampuan dan sumber daya untuk mempertahankan dominasinya di sirkuit rumah. Dengan persiapan intens dari kedua belah pihak dan kondisi sirkuit yang menantang, balapan di San Marino dipastikan akan menjadi salah satu seri paling menarik di musim ini. Marquez dan Bagnaia siap bertarung habis-habisan, dan hasilnya bisa sangat menentukan arah kejuaraan dunia MotoGP 2024.
Bagaimanapun, para penggemar bisa berharap melihat pertarungan sengit antara dua raksasa balap di atas salah satu sirkuit paling teknis dalam kalender MotoGP.